Kembali di spesial report pesan damai dari Kalijodo, dan pemirsa di studio kami masih bersama dengan Pak Jerry Sambuaga, tapi kita akan menyapa dulu Pak Bobi Indro Hartono dari kawasan Kalijodo. Pak Bobi, dari tadi saya dengan Pak Jerry di studio berbicara tentang bagaimana kebahagiaan dan kegembiraan kita melihat wajah baru Kalijodo yang saat ini, yang kita tahu dari kawasan prostitusi saat ini menjadi tempat berkumpul masyarakat dengan banyak fasilitas yang lebih positif, yang manusiawi. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama, kebahagiaan yang kami rasakan dari sini? Sangat Pak, justru itu yang mau kita sampaikan, bahwa seperti itu Pak, perubahan itu bisa dilakukan jika kita mau, ya Pak ya. Kalijodo adalah salah satu monumen yang menunjukkan bahwa kita berubah itu bisa dari yang satu yang buruk menjadi yang lebih baik, gitu Pak. Dan kita seperti tujuan awalnya bahwa pilkada ini sejatinya adalah pesta demokrasi. Jadi pesta demokrasi semua orang harus happy, harus sejuk, harus damai, tanpa anti kekerasan, ya Pak. Ada yang melihat bahwa kegiatan pada siang hari ini di sana ada begitu banyak orang yang berkumpul. Kemudian dari tadi juga saya katakan ada harapan sebenarnya kepemimpinan Jakarta. Siapa kemudian yang nantinya akan memimpin, itu seharusnya adalah orang-orang yang memiliki program yang terukur. Dan bagaimana mengubah Jakarta ini dengan contoh yang konkret adalah kawasan Kalijodo ini. Ada banyak tempat-tempat lain lagi di Jakarta yang seharusnya bisa diberdayakan seperti kawasan Kalijodo ini. Apa yang seharusnya dari Anda kriteria pemimpin Jakarta yang harusnya kita miliki untuk bisa mewujudkan Kalijodo-Kalijodo lainnya yang ada di Jakarta? Iya, saya pikir umum saja ya Pak ya, bahwa dia punya komitmen kuat terhadap pemerintahan yang bersih, ya Pak, transparan, accountability, berpihak kepada rakyat, ya Pak, menjadikan Jakarta punya visi ke depan yang besar, bahwa Jakarta ibu kota bakal menjadi kota megapolitan. Pastinya ditopang dengan aparat-aparat yang bersih, Pak ya. Seperti itu. Pak Bobi, pesan damai apa sebenarnya sih yang Anda dan teman-teman dari sana ingin tebarkan ke masyarakat Jakarta? Ada banyak acara di sana dan juga berbagai kegiatan. Apa sebenarnya pesan damai yang ingin disampaikan untuk warga Jakarta hari ini? Iya, semua sih sebenarnya berangkat dari kegalauan kita bahwa kenapa pilkada menjadi ajang kekerasan, gitu Pak. Sebenarnya stigmanya pilkada itu adalah memang pesta demokrasi yang seharusnya menjadi semua orang, membuat orang menjadi happy, Pak. Ini memang kita mau campaign bahwa kita kembali ke hitohnya kita itu sendiri, bahwa ini pesta demokrasi penuh dengan kedamaian, ya Pak, anti kekerasan, dan membuat semua orang menjadi sejahtera dan bahagia, ya Pak. Dan kita mau tegaskan bahwa pilkada itu bukan tujuan, pilkada itu hanya alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dan keadilan semua. Baik, terima kasih Pak Bobi Indro Hartono atas sharing Anda dari sana, dari kawasan Kalijodo. Selamat bergembira di sana, dan kita masih bersama dengan Pak Jerry. Pak Jerry, kata Pak Bobi tadi bahwa sebenarnya pilkada itu hanyalah sebuah acara, bahwa kita kemudian berharap bahwa apa yang kita capai melalui, sekali lagi merujuk ke kawasan Kalijodo dengan wajah barunya saat ini. Ada pola-pola pikir masyarakat tertentu yang melihat bahwa untuk membangun itu saya tidak harus tersakiti, kemudian saya diuntungkan, saya hidup nyaman. Bahwa kita melihat misalnya saja pembangunan MRT, kita harus bermacet-macet dulu kan, kemudian untuk bisa mencapai 2018 kita mendapatkan transportasi publik yang baik. Begitu juga dengan kawasan Kalijodo, ada banyak masyarakat yang merasa tersakiti, tapi kemudian apa yang kita lihat, wajah baru Kalijodo saat ini. Apalagi yang seharusnya kita lakukan untuk Jakarta yang dengan pola pikir yang seharusnya positif? Iya, jadi seperti yang tadi disampaikan ya, artinya memang kita lihat secara komprehensif ya, apa sih ini yang diusulkan pada saat itu, dan apa kira-kira tujuannya ya. Seperti Kalijodo waktu itu kan tujuannya jelas untuk menciptakan sebuah area hijau, area yang tidak langsung berbatasan langsung dengan sungai, yang tidak ada bangunannya di situ sehingga tidak menimbulkan masalah dan sebagainya. Artinya juga ingin menjawab yang tadi Mas Carlos tanyakan, yang mengenai relokasi ya. Relokasi bagaimana ketika itu mengganggu aspek sosial? Saya pikir tidak ya. Kenapa? Karena sekali lagi ya, di rusun yang sudah di tempat baru yang relokasi itu kan juga dibangun fasilitas-fasilitas ya kan. Salah satunya adalah RTH ya, ruang terbuka hijau, dan juga RPTRA. Seperti yang ada di
seperti yang ada di Kalijodo. Artinya begini, itu tidak mengganggu kehidupan sosial, justru mereka menjadi meningkat. Kenapa? Karena namanya saja RPTRA ya, ruang publik terpadu ramah anak ya. Di situ orang tua, keluarga dan juga anak-anak bisa saling berinteraksi di situ, bertemu dengan masyarakat lain, sesama tetangganya, sesama warga di situ, untuk bisa ya saling bercengkrama, saling happy di situ, saling intinya berinteraksi secara sosial ya, secara kekeluargaan ya, dan itu merupakan bukti seperti yang kita lihat di Kalijodo sekarang ya. Dan soal mata pencarian ya kan seperti yang juga seperti dibilang oleh Pak Ahok ya, bahwa juga akan ada binaan ya, seperti melalui UMKM ya, melalui pemberian modal bagi hasil seperti yang Pak Ahok bilang kemarin di debat. Artinya tidak hanya solusi-solusi parsial sebetulnya, tapi solusi-solusi yang secara menyeluruh, yang utuh ya. Tidak parsial. Kita lihat sebagai solusi bersama, dan kita lihat itu jangan sepenggal-sepenggal, karena mungkin banyak yang mengkritik, banyak yang melihat, mereka hanya melihat pindahnya saja. Karena mereka nggak lihat loh, di tempat baru juga sudah ada. Mereka nggak lihat fasilitasnya, mereka nggak lihat ada interaksi sosialnya di situ. Mereka tidak lihat aspek legalitasnya, mereka tidak lihat kedepannya bagaimana, mereka tidak lihat kenyamanannya. Nah ini yang saya pikir ya, masyarakat dan juga calon-calon lain yang mungkin masih di awang-awang itu melihat bukti yang sudah kita berikan di sini. Pak Jerry, saya harus potong sejenak. Kita akan kembali bergabung dengan teman-teman yang ada di kawasan Kalijodo.